Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Aginia Ashari, CGP Angkatan 8 Kabupaten Sukoharjo akan memaparkan materi terkait koneksi antar materi sintesis pembelajaran modul 3.1. Sebagai pemantik, terdapat kutipan dari Bob Talbert, mengajarkan anak menghitung itu baik. Namun, mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan tadi, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Proses pembelajaran menuntun murid sesuai dengan kodratnya mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Proses ini menuntun perubahan budi pekerti, baik cipta, rasa, karsa, dan karya yang melatih murid untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Dalam suatu pengambilan keputusan, supaya memberikan dampak pada lingkungan, terdapat nilai atau prinsip yang bisa kita anut, meliputi 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan atau prinsip resolusi, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, dalam pengambilan keputusan haruslah berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab, dan tentunya harus merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah, serta menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah. Kutipan pemantik yang kedua dari George Wilhelm. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Pendidikan menuntun murid pada perubahan budi pekerti, baik cipta, rasa, karsa, dan karya yang melatih murid untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Jika dihubungkan dengan kutipan tersebut, maka kaitannya sangat erat dan selaras, karena perilaku etis merupakan perilaku yang mencerminkan keyakinan seseorang dan norma-norma sosial yang diterima secara umum, sehubungan dengan tindakan-tindakan yang baik dan benar. Berperilaku etis merupakan bentuk dari perubahan budi pekerti. Rangkuman kesimpulan pembelajaran, koneksi antar materi. Pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro memiliki arti bahwa seorang guru harus mampu memberikan contoh, semangat, dan dukungan bagi murid, sehingga dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan murid haruslah berpihak pada murid, berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai pemimpin yang bijaksana. Kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Dalam pengambilan keputusan, tidak ada yang benar atau salah. Yang ada adalah apakah keputusan yang diambil sudah berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, mengutamakan kepentingan murid, dan memenuhi tanggung jawab sebagai pemimpin yang bijaksana. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri akan sangat berpengaruh pada setiap keputusan yang diambil, karena berkaitan pada pandangan dan proses berpikir masing-masing individu. Ketiga, bagaimana
Materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Materi pengambilan keputusan sangat berkaitan dengan kegiatan coaching, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan. Karena dalam proses pengujian keputusan terdapat 9 langkah yang mirip seperti alur Tirta pada coaching. Pengambilan keputusan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sangat efektif diterapkan, apalagi disandingkan dengan alur Tirta, karena ada kolaborasi, sehingga dalam mengambil keputusan mendapat bantuan dari pihak luar atau coach. Keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dilema etika adalah tantangan berat yang harus dialami seseorang karena harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan. Aspek sosial emosional tentu akan sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Disinilah pentingnya seorang guru memahami 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan memenuhi tanggung jawab sebagai pemimpin yang bijaksana, bukan atas dasar emosional sesaat. Kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Studi kasus yang fokus pada masalah moral tergolong dalam bujukan moral. Pada situasi ini, seseorang dihadapkan pada pilihan benar atau salah. Nilai-nilai yang dianut seorang pendidik menjadi bentuk integritas dalam mengambil keputusan yang benar. Sedangkan pada studi kasus yang fokus pada masalah etika tergolong dalam dilema etika. Pada situasi ini, seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang benar tetapi bertentangan. Dalam mengambil keputusan, diperlukan pemahaman tentang 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk dapat mengambil keputusan yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab sebagai pemimpin yang bijaksana. Nilai yang dianut pendidik sangat berkaitan erat dalam melakukan prinsip resolusi atau prinsip pengambilan keputusan karena berkaitan dengan pandangan dan proses berpikir. Keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, mengutamakan kepentingan murid, dan memenuhi tanggung jawab sebagai pemimpin yang bijaksana. Selain itu, keputusan yang diambil harus mampu merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah dan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan di lingkungan untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Perbedaan nilai ini menjadikan perbedaan pula dalam sudut pandang dan proses berpikir, sehingga mengakibatkan perbedaan dalam diskusi pengambilan keputusan. Kaitannya dengan perubahan paradigma tentunya ada. Landasan keputusan cenderung pada paradigma berpikir berbasis rasa peduli. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan akan berpengaruh pada potensi yang dimiliki murid.
Apabila guru mampu mengambil keputusan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan profil murid, maka potensi yang dimiliki murid akan lebih berkembang dan melejit. Begitu pula sebaliknya. Sebagai guru, kita harus benar-benar tahu kebutuhan murid dan mau menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid yang berbeda-beda. Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpihak pada murid. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya dengan memperhatikan paradigma jangka pendek dan jangka panjang. Dengan paradigma tersebut, seorang guru akan mempertimbangkan dan memilih keputusan yang terbaik baik untuk saat ini maupun masa depan murid. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan dalam dilema etika harus berdasarkan pada 1. Nilai-nilai kebajikan universal, 2. Berpihak pada murid, dan 3. Memenuhi tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Nilai-nilai kebajikan universal berkaitan dengan modul 1.4 budaya positif. Berpihak pada murid berkaitan dengan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, dan 2.2 pembelajaran sosial emosional. Dan memenuhi tanggung jawab sebagai seorang pendidik berkaitan dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika adalah situasi ketika dihadapkan pada pilihan yang sama-sama benar namun bertentangan. Bujukan moral adalah situasi ketika dihadapkan pada pilihan benar atau salah. 4 paradigma pengambilan keputusan meliputi individu versus kelompok, rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran versus kesetiaan, dan jangka pendek versus jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan meliputi berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan meliputi mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan pihak yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta, menguji benar atau salah, menguji dengan paradigma benar versus benar, melakukan prinsip resolusi, melakukan investigasi opsi trilema, membuat keputusan, serta meninjau lagi hasil keputusan dan merefleksikannya. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah menerapkan pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika. Namun, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan belum dilakukan secara sempurna karena memang belum tahu ternyata dalam mengambil keputusan terdapat langkah sedetail itu. Dulu, biasanya hanya dengan diskusi jejak pendapat untuk mengambil keputusan yang berorientasi baik bagi murid, baik saat ini maupun masa depan. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih paham mengenai langkah pengambilan keputusan yang sesuai sebagai pemimpin pembelajaran. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini?
Sebelum mempelajari modul ini, dalam mengambil keputusan cenderung terburu-buru dan hanya melakukan diskusi jejak pendapat dengan rekan sejawat saja. Namun, setelah mempelajari modul ini, kedepannya saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika, supaya keputusan yang diambil selalu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan memenuhi tanggung jawab sebagai pemimpin yang bijaksana. 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Topik modul ini sangat penting dipelajari baik sebagai seorang individu maupun seorang pemimpin. Dengan mempelajari modul ini, kita bisa mengetahui masalah yang tergolong dilema etika atau bujukan moral, karena tidak semua masalah dapat ditinjau dan diselesaikan menggunakan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hanya yang tergolong dilema etika saja yang bisa. Selain itu, dengan mempelajari modul ini, diharapkan ketika mengambil keputusan selalu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Demikian pemaparan sintesis pembelajaran modul 3.1. Guru bergerak, Indonesia maju. Thank you.